Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, shopbacker, sahabat per-peran, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, berbahagia karena saya pot duitan, pot jadi berbahagia. Jadi saya pada malam hari ini berada di gerbang masuk daripada Syekh Maglung Sakti di daerah Kapetakan, Cirebon. Waduh, Cirebon. Jangan dewek. Hoi warga Kapetakan dan sekitarnya. Alah. Jadi beliau adalah Syekh Maglung Sakti, itu orang yang menurut saya adalah luar biasa lah. Beliau adalah seorang tokoh penyebar agama Islam di Cirebon yang punya kesaktian yang istimewa. Jadi panglima perang di Cirebon ya. Jadi kalau ada yang macam-macam di Cirebon, Syekh Maglung Sakti nongol. Dengan kesaktiannya, dengan kehebatannya, dengan kejadugannya, beliau adalah seorang pahlawan penyebar agama Islam di wilayah 3 Cirebon. Beliau adalah Syekh Maglung Sakti. Seperti apa beliau, nanti saya akan bincang-bincang dengan juru kunci dan kita akan keliling-keliling di seputaran makam daripada Syekh Maglung Sakti. Sebelumnya saya akan sholawat Nabi dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat istighfar, perbaiki salat sahabat. Sadang caprak bus bungis setan belek, setan engels kepret pak. Jadi ketika salat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik sahabat. Mudah-mudahan kelak saya dan sahabat semua yaumul kiamah, yaumul mahsyar akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baca cung. Apal bi salawat kita cung. Apal. Bener ke? Demi apa? Mie ayam dah. Coba salawatan. Enak Nes. Ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarhadim wafi watinal kusna bihurmatim. Rabbi fanfa'na bibarhadim wafi nal kusna bihurmati. Luar biasa.
Waduh, luar biasa. Anak hafal maning beli bocah cilik aja wong dawuk saja. Ya langsung kamu jajan. Apa biji aja. Hafal selawat. Kamu jajan. Salaman. Anak maning beli. Wah, kisah tahu. Salim itu salim. Salim. Sampai hafal beli selawatan ke? Hafal, Pak. Hafal beli. Hafal, Pak. Bareng-bareng ya. Iya. Enggak, bareng-bareng. Nah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Jadi kita aja udah setan belek, setan engklek. Sun. Yo. Jadi itu sahabat, wah luar biasa. Salawat. Jadi kita ketika terus mendawamkan salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Insya Allah. Apalagi sholat kita diperbaiki, baca Quran kita diperbaiki, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Pak, saya Ujang Bustami. Saya yang pertama silaturahmi, yang kedua mau bincang-bincang terkait dengan Syekh Maglum Sakti, Pak. Iya. Bapak dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Ustadz Dabiin. Oh, Bapak Tobiin. Pak, Iya. sudah lama jadi juru kunci di sini, Pak. Ya baru 10 bulan. 10 bulan. Iya. Pak, bisa nggak ceritakan sedikit siapa sih Pak beliau Syekh Maglum Sakti itu, Pak? Ya sepengetahuan saya Syekh Magelung Sakti itu yang asalnya Sarif Sam. Artinya Sarif Sam itu orang yang mulia. Artinya dari Durya Rasulullah, turun kanjeng Rasulullah SAW. Menurut sejarah yang saya tahu ya Pak Ustadz Bustami, dikarenakan mereka itu dari kecil sampai dewasa tiada yang bisa motong rambutnya, sehingga tanya-tanya seulama selilingnya itu tidak bisa untuk memotong rambut tersebut. Akhirnya ada yang ngasih tahu kalau memang betul-betul kamu pengen betul rambutnya harus keluar dari negara sini. Negara mana itu, Pak? Negara Mesir, Sam. Negara Sam. Terus? Nah terus sampai ke ini malahan disebutkan itu yang motong itu orang Cirebon, katanya orang dari Pulau Jawa. Kata di Mesirnya. Ya di Mesirnya itu entah siapa yang memberitahu. Akhirnya sampai ke sini, nah tiba-tiba ada seorang kakek lagi mengembala kambing. Pas dia itu, ya itu yang memotongnya, yang ini ada yang dua keterangan. Ada yang mengatakan Ki Cirebon, ada yang mengatakan Syekh Sarif. Waktu itu di namanya Karanggetas. Oh, di kota Di Karanggetas. kota Karanggetas. Jadi beliau Syekh Maglum Sakti itu gondrong. Gondrong. Tidak ada yang bisa memotong rambutnya. Dan bahkan di Mesir sendiri yang bisa memotong rambut beliau ada di daerah Cirebon. Iya betul. Jadi jauh dari timur
Tengah datang ke Datang Cirebon. ke Cirebon, Nah, iya. ternyata benar ada yang bisa memotong. Iya betul. Emang dulu rambutnya berapa meter, Pak? Ya, itu kalau masalah panjang rambutnya saya tidak melihat keterangannya, cuman yang panjang aja lah, begitu aja. Nah, beliau datang ke sini setelah rambutnya itu bisa dipatahkan dan bisa dipotong itu. Terus beliau di sini dalam rangka apa, Pak? Di daerah sini nih, Pak. Ya memang Mengajarkan Islam itu ya seperti- memang ada yang mengatakan ditugaskan oleh Syekh Syarif untuk apa menyebarkan agama Islam di ke utara Cirebon. Ada yang mengatakan saya kepengen uzlah menyendiri. Pak, bisa nggak kita sambil jalan-jalan keliling-keliling? Bisa, Pak? Ya insya Allah monggo. Ya. Jadi Syekh Maglung Sakti itu ternyata dari Timur Tengah. Iya. Beliau ada mempunyai rambut yang sangat gondrong dan tidak ada yang bisa mampu untuk memotong. Iya, Dan memotong. ternyata yang bisa memotong adalah Mbahku Cirebon ya, Pak. Iya. Malah tempat yang dipotongnya itu dinamakan Karanggetas. Oh, itu daerah yang dipotongnya dari Karanggetas. Iya. Berarti ada mitos ngomongnya orang yang kalau lewat Karanggetas itu kalau punya ilmu apapun pasti rontok ya, Pak. Katanya mitos itu begitu ada yang. Nah, kalau ini apa ini, Pak? Nah ini namanya tinggalannya Syekh Magelung, namanya pedasan keramat. Apa itu pedasan keramat? Ya bagi orang yang ngalap barokah mau tahlil ke keramat Syekh Magelung Sakti, nah ambil air dulu dari sini terus sama-sama tahlil terus ya penyusi untuk apa saja yang namanya karomat, sesuatu yang dibutuhkan seperti orang yang sakit atau membutuhkan apa sajalah yang ada niat dalam hatinya gitu. Nah, kalau ini tempat-tempat apa ini, Pak? Kalau yang ini namanya Depok Suko, itu artinya kalau Tempat apa ini, Pak? ya buat orang yang istilahnya apa sih berpuasa. Oh, puasa. Berpuasa. Nah, nanti ya orang berpuasa ya masing-masing, ada yang kepengen cepet kawin, ada yang kepengen cepet sugih, atau yang punya hutang banyak nih. Sebenarnya selain kesaktian rambutnya tidak bisa dipotong, Syekh Maglung Sakti yang Bapak tahu itu kesaktiannya diantaranya apa, Pak? Ya kalau dalam sejarah Cirebon itu pernah saya baca itu pernah ditugaskan oleh Syekh Syarif untuk mengislamkan Raja Galuh. Nah akhirnya ya sampai sukses. Oh, Raja Galuh pernah diislamkan. Iya diislamkan, cuman Nah, dulu Syekh Maglung Sakti itu dulu punya istri siapa, Pak? namanya Nyimas Gandasari. Oh, Nyimas Gandasari. Nah, dulu yang menjodohkan Syekh Maglung Sakti dengan Nyimas Gandasari itu siapa, Pak? Itu ada yang mengatakan Syekh Syarif Hidayatullah, ada yang mengatakan Ki Cirebon. Oh, Mbahku Cirebon. Iya Mbak Kusir. Nah, beliau Syekh Maglung Sakti waktu dimakamkan tahun berapa itu, Pak? Nah pulang belum hafal ya Pak ya kalau itu tahunnya belum hafal saya. Belum hafal. Iya. Banyak yang jarang ke sini. Banyak. Oh, banyak. Oh, ini dari mana ini? Dari mana? Oh, Shockmaker. Apal selawat apa? Luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Bermanjir sih. Gimana sih? Jaringannya muter-muter, mau mancing jeruk muter-muter biasa. Jadi gimana? Sambil muter-muter aja, Pak. Ayo. Jadi pengen mancing jeruk, sinyal hilang. Nah, saya tadi bincang-bincang lagi tentang Syekh Maglung Sakti. Dulu dipotong terus rambutnya dimakamkan di mana itu, Pak? Di makamnya ya waktu begitu udah patah langsung dilempar ke kali. Pas kalinya dinamakan Sukalila yang tempatnya sekarang di
sebelah selatannya Pasar Pagi ada kali itu namanya Satu Kalila. Itu tempat lemparannya Syekh Magelung. Oh, Syekh Magelung. Ini kalau dihaulin berapa tahun sekali Pak Syekh Magelung Sakti ini? 1 tahun sekali. Oh, 1 tahun sekali. Iya. Banyak Pak yang ziarah ke sini Iya. ke Syekh Magelung Sakti. Ya lumayan lah. Oh, dari mana saja Pak? Penjuru semuanya dari Medan, dari Jambi, dari luar Pulau Jawanya. Nah, Bapak pernah nggak mimpi ketemu beliau atau ada isyarat apa? Pernah Pak? Nah, kalau masalah itu saya belum berani mengatakannya. Enggak, maksudnya pernah di mimpi Nah, belum. atau bisikan atau apa? belum. Nah, kalau istri beliau dimakamkan di sini juga? Enggak di Penguragan. Oh, di Panguragan. Iya. Nah, kalau ada yang tiap tahun nih kita melakukan naro sesuatu benda, katanya ada apa tuh Pak? Namanya rujak kuning mungkin Ya, kalau gimana kata itu, orang Pak? sini. Gimana, Ya Pak? itu di dalam itu di dalam lingkungan keramat Nah, ini. kalau ini tempat apa ini Pak? Ini sih apa lemparan apa benda-benda yang nggak kepakai di dalam tuh terus dikumpulan di sini. Nah, kalau yang ada saya dengar buta apa itu apa tuh Pak? Nah, Yang kata- dikalahkan tuh. ini dari Hmm. Gemiwang dari Indramayu. Itu ceritanya gimana? Buta bertarung dengan Syekh Magelung Sakti. Jadi begini katanya. Sini kan mau mengadakan istilah kunjungan lah. Hmm. Disuruh oleh Syekh Magelung putusannya untuk minjem gamelan musik. Nah ini yang punya itu di Tersana namanya. Terus? Pas sampai sono itu di apa sih disembunyikan Heeh. si gamelan tersebut. Bilangnya nggak ada yang minjem lah gitu aja. Akhirnya suruhan Syekh Magelung itu kemari lagi pulang lagi. Nah terus kemungkinan ya dilihat dengan secara mata batin, wah ini nggak jujur. Akhirnya langsung Syekh Magelung sono pas tanya lagi itu gemuruhnya berbunyi di disembunyikan di dalam kali. Akhirnya ketahuan, oh berarti kamu itu bohong. Begitu. Oh, berarti bisanya dinamakan Syekh Magelung Sakti itu kenapa itu Pak? Dulu nama aslinya siapa Pak? Sarif Sam. Oh, Sarif Sam. Terus beliau yang bisa menyebut Syekh Magelung Sakti itu siapa? Ya mungkin nama dari asma laqab tersebut karena mempunyai apa ini istilahnya rambutnya panjang dari itu digelung itu apa diikal bagi biar nggak kelihatan. Oh. Nah, pas itu apa dipotong itu berarti rambutnya sudah nggak panjang lagi ya Pak? Ya iya udah patah. Nah, senjata andalan beliau itu apa sih Pak? Nah ini diantaranya yang apa itu? setahu saya ini Apa itu, namanya Pak? payung. Payung apa Pak? Mana payungnya Pak? Ini di dalam aja coba lihat. Itu buat apa itu payung itu Pak? Ya ceritanya waktu diperintah oleh Syekh Sarif, ya nggak diperintah dengan Syekh Sarifnya misalkan negara Telaga itu Majalengka. Nah ini sejarahnya ini payung. Oh, payungnya buat apa itu Pak? Ya buat waktu Perang. itu waktu dengan orang Buddha ini. Oh, jadi ada senjata andalan daripada Syekh Magelung Sakti, payung. Waduh, payung. Karena sekarang ini bukan main kalau dikeluarkan itu. Oh, ini payungnya Pak. Iya panjang. Oh, payung ini adalah senjata andalan. Iya iya sejarah tinggalannya Syekh Magelung lah. Oh, Syekh Magelung. Jadi apabila di sini lagi dalam keadaan wabah yang luar biasa tuh, ini diputarkan, diputarkan. dikelilingkan. Jadi satu desa bisa keliling Pak, Iya, payung keliling. ini. Payung Dengan ini. kesaktian beliau. Iya. Nah, ini buat untuk tolak bala atau Tolak untuk apa dulunya peperangan melawan senjata-senjata musuh mungkin ya, Pak? Iya, lagi waktu di negara Telaga, Majalengka itu. Waktu nyerang ke sana. Iya. Nah, selain ini apa lagi Pak? Ya setahu saya ya ini sumur paling. Sumurnya mana Pak? Sumur bumi. Sumurnya mana Pak? Ini nih.
Sumbernya mana, Pak? Ini sumbernya. Nih, awas nih. Nih, sumbernya nih. Ini namanya super tumbuh pusar bumi. Pusar bumi Namanya. dulu yang membuat Ya ini tinggalannya Syekh Magelung. oh jadi beliau itu diutus Syekh Sarip itu untuk menyebarkan agama Islam di wilayah 3 ya, Pak? Iya, ini. Di wilayah 3 apa di Jawa Barat, Pak? Ya enggak, yang di bagian utara Cirebon lah. Oh, berarti istri beliau siapa, Pak? Tadi Ini Mas Gandasari. Mas Ganasari yang ada di Di Panguragan. Panguragan. Punya putra nggak, Pak? Atau Oh, anak? campurnya nggak bersatu. Nah, gimana ceritanya itu, Pak? Ya ceritanya kan bersayang bara, katanya Mas Gandasari itu, siapa yang mengalahkan saya, kalau perempuan saya anggap saudara, kalau lelaki yang mengalahkan saya anggap suami. Terus Akhirnya tetangga desa yang merasa sakti itu ketanding dengan Mas Gandasari itu ya nggak bisa, mental semua, kalah semua. terus Akhirnya dengar ini Syekh Magelung Sakti, akhirnya coba ikut. Akhirnya terpaksa ya lari kalah. Ini Mas Gandasarinya. Akhirnya minta tolong ke ayah angkatnya itu Syekh Sarip atau yang mengakal Kubu. Akhirnya lari ke sono. Akhirnya ada apa ini dikejar-kejar. Akhirnya kata Syekh Magelung itu bilang begini, ini mengadakan sayembara, ini udah kalah. Sedangkan tadi bilang siapa yang mengalahkan saya ini harus jadi suaminya. terus Akhirnya ditanya oleh Jepang, apa betul kamu begitu? Iya betul. Akhirnya ya udah dikawinkan. Nah, akhirnya sudah dikawinkan, ya udah saya menerima jadi istrinya. Tapi selama saya jadi istrinya, saya nggak bisa campur dengan seperti orang biasa, nanti di akhirat saja begitu sudah. Iya. Terima kasih nih, Pak, atas bincang-bincangnya. Iya. Jadi sahabat, itu adalah sekilas daripada cerita tentang Syekh Magelung Sakti. Jadi kita jangan pernah melupakan tentang sejarah orang-orang masa lalu, orang-orang hebat masa lalu. Jadi itu untuk pelajaran bagi kita bahwasanya ketika menyebarkan agama Islam itu sangat luar biasa susahnya. Jadi kita mendoakan mudah-mudahan beliau Syekh Magelung Sakti diampuni segala dosa-dosanya, dan juga mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat semua bisa diakui santrinya minimal. Salawat. Selamatan ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bima katsihim wa bina husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bina husna bi hurmatihim. Matur suwun. Mudah-mudahan kita kelak yaumul kiamah, yaumul masyar akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus perbanyak sholawat, istighfar, perbanyak baca Al-Quran, dan terus perbaiki sholat kita. Insya Allah semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.